Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan kisah yang berjudul Bertaruh Nyawa di Alas Demit Part 3 yang ditulis oleh Wahyu Aryan. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan part sebelumnya, kami sudah menaruh link di kolom deskripsi. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Kamu mau membawa kami kemana? Murni tak bergeming. Ia terus menyasak jalanan di depannya tanpa henti. Tak lama, Murni mengangkat tangannya, seolah memberi kode kepada Kelana agar tenang dan tidak perlu takut. Semakin lama, Kelana merasakan semakin banyak kehadiran para penghuni hutan ini berkerumun dan memperhatikan setiap langkahnya bersama Murni, Sanjaya, dan Zafar. Hutan ini sepertinya pusat dari segala kehidupan gaib. Semuanya ada di sini, berbagai bentuk dan berbagai wujud. Kelana bingung. Bagaimana bisa ia merasakan semua ini? Padahal semuanya di luar batasnya. Kelana terus menjaga pandangannya agar tetap ke depan. Seraya terus melafalkan doa di dalam hatinya agar kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Murni, kenapa aku bisa merasakan bahkan melihat semuanya di sini? Tanya Kelana dengan nada pelan. Iya, kamu memang istimewa, Mas. Apa kamu baru menyadarinya sekarang? Jawab Murni. Iya, jawab Kelana. Mungkin mereka yang ada dalam hutan ini yang membuat kelambu-kelambu dalam batinmu terbuka dengan sendirinya, Mas. Kamu harus terbiasa mulai sekarang. Kelana berusaha menjaga matanya. Ia belum terbiasa menangkap pemandangan mengerikan di sekitarnya. Di setiap langkahnya, ia selalu bersolawat agar tetap tenang meski sedang dalam kondisi yang sulit. Sanjaya, kenapa kamu? Tiba-tiba saja Zafar berkata seperti itu. Aku aman, jawab Sanjaya. Sanjaya, panggil Zafar lagi dengan suara lantang. Far, jangan berisik, ujar Kelana. Berisik bagaimana sih? Aku dengar Sanjaya sedang merintih kesakitan. Apa kalian berdua enggak mendengarnya? Tanya Zafar. Dia baik-baik saja. Telingamu saja yang salah dengar, jawab Kelana. Aku baik-baik saja, jawab Sanjaya. Zafar ngotot jika Sanjaya meminta tolong pada mereka berdua. Bahkan ia meminta kita semua berhenti, lalu memastikan jika Sanjaya baik-baik saja. Kelana, ini temanmu sedang celaka, gertak Zafar. Aku aman, Far. Apa kamu tidak mendengarku? Ucap Sanjaya dengan suara keras tepat di belakang kepala Zafar. Bahkan beberapa kali Sanjaya memukul kerit Zafar agar Zafar tahu jika Sanjaya aman di belakangnya. Anehnya, yang Zafar rasakan justru sebaliknya. Semakin Sanjaya berkata baik-baik saja, semakin Zafar mendengar Sanjaya meminta pertolongan. Murni, apa ini? Kenapa bisa begini? Tanya Kelana. Ia bingung dengan kondisi ini. Mas Zafar, kamu sedang dipermainkan oleh salah satu penunggu di alas ini. Jangan kamu hiraukan, tetaplah fokus berjalan dan ingat aturannya. Semuanya aman jika kita mematuhi aturannya, kata Murni memperingatkan. Mbak, kamu itu siapa? Sok tahu sekali kamu. Temanku sedang butuh pertolongan, gertak Zafar. Far, aku masih dengar suara Sanjaya. Dia baik-baik saja. Gila kamu, Nah. Sudah terpengaruh dengan perkataan perempuan itu. Kita nggak tahu sebenarnya dia siapa. Kamu udah sekali percaya dengannya, umpat Zafar kesal. Gak gitu, Far. Aku sendiri juga dengar jika Sanjaya baik-baik saja di belakangmu, jawab Kelana. Aku sudah bilang, Mas, kuasai dirimu. Itu semua hanya ilusi untuk menyesatkanmu. Jangan tertipu.
Jika tidak, mereka akan mengambil alih kesadaranmu, tutur Murni. Far, apa kamu gak merasakannya? Hutan ini dipenuhi ratusan bahkan ribuan demit yang sekarang semuanya sedang memperhatikan kita di sini. Terjadi perdebatan di antara mereka berempat. Saat itu, Kelana berada di pihak Murni, sementara Zafar tetap kekeh dengan pendiriannya. Namun, dalam hati kecil Kelana, ia bimbang dengan kondisinya saat ini. Dia berada di antara Murni dan Zafar. Murni, Kelana, jika kamu tidak mau berhenti, aku yang akan menolong Sanjaya sendiri, ancam Zafar. Zafar, aku nggak kenapa-napa. Murni dan Kelana nggak salah. Kamu yang sedang dikelabui, pungkas Sanjaya. Tapi Zafar masih tidak berubah. Entah demit apa yang mempengaruhi telinganya di pikirannya. Murni masih terus berjalan. Kelana melambatkan langkahnya. Mas Kelana, percayalah padaku. Teruslah berjalan, Mas. Jangan tertipu. Tapi Zafar itu sahabatku. Mas Zafar, jangan langgar aturannya, ucap Murni dengan lantang. Persetan dengan aturan itu, aku akan menolong Sanjaya. Beberapa detik kemudian, Kelana tak lagi mendengar langkah Zafar. Ia merasa jika Zafar telah benar-benar berhenti dan melihat Sanjaya di belakangnya. Murni, sepertinya Zafar. Belum selesai perkataan Kelana, tiba-tiba muncul suara auman serigala yang mengaum dari kejauhan. Angin pun semakin berembus kencang menghantam dari sisi kanan tempat mereka berjalan. Suara-suara sumbang pun mulai terdengar dari segala arah, seolah akan terjadi sesuatu yang membahayakan menimpa mereka berempat. Beberapa detik berselang, Kelana mendengar suara derap langkah kaki cepat seperti berlari, serta suara patahan kayu begitu keras terasa dari batang pepohonan area hutan. Kelana mencoba mengabaikan suara tersebut. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan daripada ketakutan bertambah besar. Namun, baru beberapa langkah, suara susulan keluar dan mengejutkannya. Kelana, 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 lari! Teriak Zafar kencang, hingga menimbulkan suara menggema di tengah hutan. Zafar lari, menyalip Kelana dan Murni dengan cepat. Zafar, apa yang terjadi? Teriak Kelana. Mas Zafar, sekarang dia dalam bahaya. Kita kejar dia, jangan sampai kita kehilangan jejaknya, ucap Murni, seraya berlari mengejar Zafar. Mas Zafar, Zafar, Zafar. Murni, Kelana dan Sanjaya saling teriak memanggil Zafar yang jauh berada di depannya. Sialnya, semakin jauh medan yang dilalui semakin terjal. Kelana dan Sanjaya harus ekstra hati-hati. Dengan kecepatan biasa, Murni sulit untuk diimbangi langkahnya, apalagi sekarang ia berlari. Sanjaya, apa yang dilakukan Zafar barusan? Dia berhenti, lalu menoleh ke belakang ke arahku. Tapi gak lama setelah itu dia lari. Apa yang dia lihat? Aku juga gak tahu. Murni tampak mengeluarkan sebuah bungkusan dari balutan batik di pinggangnya. Mas Kelana, pakai ini. Balurkan ke sekujur tubuhmu sebisa mungkin. Ke Mas Sanjaya juga. Apa ini? Pakailah saja. Bisa sedikit melindungimu dari serangan-serangan makhluk itu. Makhluk apa? Pakai saja, Mas. Jangan banyak tanya. Nanti kamu juga akan melihatnya sendiri. Tugas Murni seraya mempercepat langkahnya lagi mengejar Zafar. Suara gemuruh tiba-tiba saja terdengar dari dalam hutan. Dua sosok berukuran besar menampakkan wujudnya di depan Kelana. Mereka melangkah tepat ke depan. Kelana, makhluk apa itu? Seram sekali perawakannya. Kenapa dia terlihat sedang mengejar sesuatu? Tanya Sanjaya. Zafar, apa mereka mengejar Zafar? Tanya Kelana. Kita harus cepat mengejar Zafar, imbuh Kelana sambil menambah kecepatan kakinya. Nafas kedua beradu dengan cepat, peluh membanjiri tubuh mereka. Murni sulit sekali dikejar. Murni hampir tak terlihat, tapi
Kelana masih bisa melihat jalanan setapak di depannya. Ia mengikuti jalanan setapak itu hingga sampai di sebuah pohon sangat besar dengan akarnya yang bergelombang ke bawah. Di situ, ia melihat Zafar sedang berlindung di antara akar-akarnya. Sementara Murni sedang berdiri berhadapan dengan dua makhluk tak berbentuk yang dilihat Kelana dan Sanjaya tadi. Kelana gemetar, ia panik, lalu meringkuk mundur ketakutan. Dua sosok kembar yang memiliki tinggi 3 kali lipat dari ukuran tinggi Kelana. Badannya tinggi besar, bahkan pepohonan di sekelilingnya hampir sama dengan tinggi badannya. Kulit di sekujur tubuhnya berwarna hitam legam dan memiliki taring yang keluar dari rahang bagian bawahnya. Mereka tertawa terkekeh-kekeh seolah meledek Murni yang berusaha melindungi Zafar di belakangnya. "Cahayu, iso opo kowe karo aku? Kowe ora ana apa-apane nek dibandingke karo kekuatanku. Kowe meh nglawan aku." Ucap salah satu makhluk besar itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Murni, makhluk apa ini? Apa yang mereka inginkan?" "Buto Ireng, mereka mengincar temanmu, Mas. Dia lalai dengan aturan yang telah aku ucapkan tadi. Makhluk ini kerap mengganggu orang asing yang melewati hutan ini. Yang paling lemahlah menjadi sasaran empuk mereka." Maafkan aku Murni, Kelana. Aku tidak tahu jika sedari tadi demit-demit itu menipuku." "Kamu lemah, Mas Zafar. Pikiranmu sangat mudah dipengaruhi oleh mereka. Sekarang kamu diam saja di situ. Berdoa saja supaya aku bisa mengusir makhluk-makhluk ini dari hadapanku." "Wis suwe aku ora ngersani getih karo daging menungso. Bocah kuwi iso dadi pangananku. Minggiro Cahayu, kuwe dudu urusanku." "Mas Kelana, apa kamu bisa membantuku?" Apa Murni? Aku bantu pakai apa? Aku nggak punya kekuatan apa-apa." Murni lantas melemparkan sebilah kayu yang entah sejak kapan ia menyimpannya. "Pakai ini, lawan mereka." Sebilah kayu itu tiba-tiba saja berubah menjadi sebilah keris yang cukup berat saat Kelana menggenggamnya. Ini pasti pusaka. Pusaka apa ini Murni? Gimana cara menggunakannya?" Belum sempat Kelana mendapat jawaban dari Murni tampak sudah maju duluan. Satu Buto Ireng kini sedang ia hadapi. Murni benar-benar berubah menjadi perempuan gila yang tak mengenal rasa takut. Buto Ireng yang berukuran sangat besar pun ia lawan tanpa ragu-ragu. Sementara satu Buto Ireng lainnya kini mendekat dan menatap tajam ke arah Kelana. Sepertinya dia tahu jika Kelana lah yang menjadi lawannya malam ini. "Sanjaya, apa yang harus aku lakukan?" Kelana panik. "Aku nggak tahu, tapi kamu sudah diberi pusaka itu," jawab Sanjaya. "Ya Allah, aku yakin semua yang ada di dunia ini, termasuk mereka yang sedang di hadapanku, semuanya adalah ciptaanmu ya Allah. Semuanya bisa hidup dan mati atas kehendakmu ya Allah. Namun malam ini aku meminta pertolongan serta perlindunganmu ya Allah. Aku dan kedua temanku harus selamat dan tetap hidup." Kelana berdoa, kemudian menarik nafas panjang. Jantungnya yang berdegup kencang, keringat mengucur deras di dahinya. Kelana memantapkan dan berusaha berani. Buto Ireng menggeram, dan dengan wajahnya yang menyeramkan, Buto Ireng kini maju menyerang Kelana. Tangannya yang besar berkali-kali diayunkan untuk melukai Kelana. Buto Ireng mengamuk di hadapannya. Dengan sigap, Kelana menangkis setiap serangan yang berdatangan. "Murni, selanjutnya apa?" teriak Kelana. Jantungnya berdetak hebat. "Tancapkan saja keris itu di dadanya. Gunakan itu untuk melindungi tubuhmu," ucap Murni. "Demit kaya kue ora bakal iso mateni aku karo kanca-kancaku ning kene. Kowe sing kudu mati," gertak Kelana. "Hahaha." Buto Ireng tertawa mendengar Kelana. "Bocah-bocah sombong.
kowe ora ana kesempatan menang karo aku. Ilmumu ora sepiro timbang ilmuku, ucap Buta Ireng yang sambil terus tertawa. Perkelahian antara Murni dan Kelana melawan Buta Ireng membuat suara gaduh di dalam hutan. Sanjaya pun berlindung di antara pohon di dekatnya, sementara Zafar masih berlindung di tempat yang sama. Sepakan keras Buta Ireng itu mendarat keras ke tubuh Kelana. Tubuhnya terpental hingga belasan meter jauhnya. "Kelana!" teriak Sanjaya. "Jangan mendekat. Buta Ireng itu masih memburuku. Tetaplah di situ," balas Kelana. Sebagai manusia yang belum menyadari soal kekuatan keistimewaannya, Kelana kewalahan melawan satu Buta Ireng itu. Beberapa bagian tubuhnya pun terluka oleh brutalnya serangan Buta Ireng. Murni mengambil batu besar di dekatnya, lalu mengangkatnya tanpa rasa berat. "Murni benar-benar di luar nalar," ucap Sanjaya menyaksikan pertarungan di hadapannya. Murni kemudian melempar batu itu ke arah Buta Ireng yang menyerang Kelana. Buta Ireng itu jatuh tersungkur. Ia tidak sempat menghindar dari lemparan batu besar yang dilempar Murni. Melihat itu, Kelana segera bangkit dan kembali melawan Buta Ireng yang masih tersungkur di hadapannya. "Aku belum kalah," seru Kelana dengan suara lantang. Keberanian Kelana terbentuk secara alami. Kini dia tak lagi gentar menghadapi Buta Ireng yang dihadapinya. Kelana membaca rafalan doa untuk menambah keberanian dan kekuatannya, lalu mengangkat keris di tangan kanannya. Sanjaya yang sedari tadi menyaksikan sahabatnya seperti kesetanan itu seakan tak percaya jika sahabatnya Kelana ternyata sehebat itu. Namun saat Kelana hendak menusuk Buta Ireng dengan sebilah keris yang digenggamnya, dengan mudah Buta Ireng menghindar. Lalu sepakan kakinya kembali mementalkan tubuh Kelana. Kelana ingin langsung bangkit lagi, tapi saat sudah hampir berdiri ia terjatuh lagi. Kelana menatap kakinya. Ternyata betisnya robek cukup parah, terluka akibat tergores batang kayu yang tumbuh bebas di hutan itu. Sanjaya menghampiri Kelana, kemudian berjongkok di depan Kelana. "Kakimu terluka," ucap Sanjaya, seraya mengeluarkan beberapa P3K yang ia bawa di dalam karirnya. Sanjaya mengusap kapas ke betis Kelana yang terluka. Kelana merintis kesakitan, tapi kemudian pandangannya teralihkan oleh kengerian dan keberanian Murni. "Murni? Apa benar dia Murni?" tanya Kelana. "Siapa lagi? Kamu nggak percaya? Apalagi aku, Kelana. Tidak cuma dia yang tak masuk akal, tapi kamu juga. Aku tak pernah melihat kamu bertarung seperti itu," tanda Sanjaya. Melihat Kelana, saat itu Murni berusaha melawan dua Buta Ireng sendirian. Murni menggunakan kain jari yang dililitkan di tubuhnya. Kain jarinya bagai sebuah pecut berukuran besar yang mampu membuat siapa saja merintih kesakitan. Tak cukup sampai di situ, dengan kain jari di badannya, Murni melilit dua tubuh Buta Ireng itu lalu melemparnya hingga terjerumus di jurang. "Kita segera pergi dari sini, ayo," ajak Murni. "Apa mereka sudah mati?" tanya Zafar. "Sepertinya belum, tapi itu bisa menghambatnya. Ayo cepat pergi dari sini," tugas Murni. Dibantu Sanjaya, Kelana kembali bangkit dan berjalan tergopoh-gopoh sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya. Sementara Zafar dengan wajah bersalahnya turut membantu Kelana yang sedang kesusahan. "Maafkan aku, Kelana," tutur Zafar. "Kita bahas nanti, ikuti Murni dan jangan kamu buat masalah lagi," suruh Kelana. Untuk sementara, Kelana menyimpan pusaka yang diberikan Murni dalam karirnya. Kali ini mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kelana merangkul kencang pundak Sanjaya, seraya terus melafalkan doa di dalam hatinya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Matanya terus berotasi menatap sekeliling pohon di depannya dengan pandangan waspada. Pepohonan besar yang berjajar di kanan kiri seolah menjadi saksi segala petaka yang mereka bertiga temui. Sepanjang jalan yang mereka lalui, Kelana terus mendesis kesakitan akibat luka di kakinya yang semakin perih mengeluarkan banyak darah. "Murni,
Apa masih jauh? Tanya Kelana sambil berjalan. Turun 1 lembah lagi, jawab Murni. Lebatnya hutan lama-lama terbuka, dan jalanan kini berganti menjadi jurang curam. Ini Murni mau bawa kita ke rumahnya atau berniat membunuh kita sih? Tanya Sanjaya kesal. Masa kita disuruh melintas jalan kecil dengan jurang curam begini? Salah sedikit mati kita, imbuhnya. Murni, apa tidak ada jalan lain? Tanya Sanjaya. Murni menggelengkan, kemudian berjalan. Ini jalan satu-satunya, Mas. Jika beriringan tak akan cukup satu-satu melangkahnya, ucap Murni. Bagaimana denganku? Tanya Kelana. Dibantu Murni, Kelana perlahan menuruni jurang itu. Kemudian Sanjaya dan Zafar menyusul di belakangnya. Singkatnya, setelah sampai di dasar, pemandangan semakin terbuka. Sebuah gapura yang terbuat dari batu bata merah tersusun rapi di ujung desa pun menyambut mereka. Selamat datang di tempat saya, ucap Murni. Jalanlah dulu, rumah saya berada di tempat persimpangan itu. Jika tutup, ketuk saja, ibu saya ada di rumah, imbuh Murni. Lalu, kamu mau kemana? Tanya Zafar kepada Murni. Saya ke pamong dulu, memberitahu jika ada tamu malam di sini. Kenapa begitu? Harus ya? Memangnya masyarakat di sini jarang menerima tamu, kata Zafar. Murni diam saja. Ia mengabaikan Zafar dengan raut mukanya yang kesal. Baik Murni, saya ke sana dulu. Jika kamu sudah beres, segera susul kami, ujar Kelana. Setelah itu, mereka kembali berjalan mencari rumah milik Murni. Ini jam berapa? Tanya Kelana. Sanjaya melirik jam tangannya. Di situ, Sanjaya baru menyadari jika dari tadi ia tidak pernah melirik jam tangannya. 11. Kenapa masih jam 11? Ucap Sanjaya. Ia merasa jika waktu tak berputar sebagai normalnya. Aku merasa kita sudah sangat lama berputar-putar di dalam hutan sana. Apa jam tanganmu rusak? Tanya Zafar. Kelana melihat lagi jam tangannya dengan seksama. Jarumnya masih berputar ke kanan. Tandanya masih normal. Mereka bertiga keheranan mengetahuinya. Namun, memikirkan itu tidak penting untuk sekarang. Sekarang lebih baik istirahat agar tenaga kembali pulih dan melanjutkan perjalanan pulang hari esok. Suasana desa sepi manakala Kelana, Sanjaya dan Zafar baru saja memasukinya. Mungkin wajar saja, karena sudah hampir tengah malam. Suasana pedesaan yang mereka lihat seperti pedesaan pada wajarnya. Jarak rumah di sini berjauhan satu dengan yang lainnya. 2 orang warga melintas berlawanan arah. Mereka melempar senyum kepada Kelana, Sanjaya dan Zafar. Kelana sampai di persimpangan yang dimaksud Murni, lalu menatap satu rumah yang berdiri di dekat situ. Sebuah rumah dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan penerangan lampu pijar kuning yang menyala tak begitu terang. Mungkin ini rumahnya. Hanya ada rumah ini di persimpangan sini, ucap Sanjaya. Mereka bertiga berjalan mendekat, menginjakkan kakinya perlahan di pelataran rumah itu. Sembari kepalanya menengok ke kanan kiri melihat sekitarnya. Mereka berhenti di depan pintu rumah tersebut. Dengan jantung berdebar, Kelana, Sanjaya mengetuk pintu seraya mengucapkan salam, mencoba memastikan bahwa rumah ini merupakan rumah Murni. Beberapa menit berselang, tidak ada jawaban. Mereka bertiga berjalan pelan mendekati sebongkah kayu panjang di teras rumah itu, lalu mendudukkan pantatnya sembari beristirahat. Kelana memeriksa betisnya yang terbalut kasa yang sudah berubah warna menjadi kemerahan akibat banyak darah yang keluar. Aku coba ketuk lagi, ucap Zafar. Suara wanita terdengar mendekat dari arah dalam rumah. Pintu dibuka. Seorang wanita berusia paruh baya muncul dari balik pintu. Wanita itu bingung karena kedatangan 3 pemuda asing di rumahnya. Apalagi salah satunya terlihat sedang terluka parah di kakinya. Sinten? Tanya keheranan. Kelana Bu, niki Sanjaya, niki Zafar.
jawab Kelana seraya membungkukkan canggung. Rencang-rencangnya kula, Bu. Murni yang baru datang langsung memberitahu wanita itu. Rupanya wanita itu adalah ibunya yang bernama Bu Tari. Oh, kancane Murni. Kok orang ngomong kayak mau? Sikilmu kenapa, Cak Bagus? Bu Tari ini tidak bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Namun, beliau paham dengan apa yang keluar dari mulut Kelana, Zafar, dan Sanjaya. Bu Tari kemudian mempersilahkan masuk. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah itu dan melihat segala isi rumah yang sederhana seperti rumah-rumah di pedesaan. Di setiap sisi rumah ada sebuah ruang tanpa pintu. Hanya dinding bambu yang terbelah sebagai pintunya dan tertutup kelambu berwarna merah. Mereka bertiga duduk di sebuah papan kayu yang hanya berjarak 3 langkah dari pintu rumah. Bu Tari tampak menggandeng Murni ke belakang. Dan beberapa menit kemudian, Murni kembali ke depan dengan membawa 3 cangkir kopi hitam dan beberapa batang tanaman. Silahkan, maaf rumah kami seadanya, tukas Murni. Di belakangnya berdiri Bu Tari seraya tersenyum kepada Kelana, Sanjaya, dan Zafar. Terima kasih Murni, ini jauh lebih baik, jawab Kelana. Iya Murni, daripada kami harus terus berputar di dalam hutan itu, imbu Sanjaya.